Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan perpustakaan. Yang kedua, kegiatan sarana dan prasarana. Yang ketiga, kegiatan ketatausahaan. Yang keempat, kegiatan kepala sekolah dalam memimpin rapat. Perpustakaan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Yang pertama itu ada pengadaan, yang mana pengadaan di sini yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan koleksi. Pembaca akan bosan jika koleksi perpustakaan tidak lengkap. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pengembangan koleksi. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu program lembaga induk perpustakaan. Yang kedua, kelompok-kelompok pengguna yang ada dalam populasi yang dilayani. Yang ketiga, kebutuhan pengguna. Yang keempat, jenis koleksi. Yang kelima, kriteria bahan pustaka. Yang keenam, jumlah eksemplar. Yang terakhir, bahasa bahan pustaka yang dilayani. Kegiatan pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ada 3, pembelian, pertukaran, dan hadiah. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian dapat dilakukan pada toko buku lokal, langsung ke penerbit, agen buku, ataupun melalui pemesanan ke luar negeri. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kita bisa juga melakukan pembelian lewat internet. Situs yang paling terkenal yaitu Amazon.com. Yang kedua yaitu pertukaran. Tambahan bahan pustaka untuk suatu perpustakaan dapat diperoleh dengan cara pertukaran. Untuk melakukan kegiatan ini, perpustakaan perlu memiliki terbitan sebagai bahan pertukaran. Terbitan tersebut dapat berupa hasil penerbitan perpustakaan sendiri, lembaga induknya, atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang terakhir, hadiah. Bahan pustaka dapat diperoleh dari hadiah suatu instansi atau perusahaan ataupun dari perorangan. Dengan adanya hadiah ini, perpustakaan dapat menghemat biaya pengadaan, namun bahan pustaka dapat diterima jika memenuhi persyaratan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya yaitu ada pengolahan bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka di sini yaitu setelah buku diterima, maka harus melalui proses pengolahan dahulu sebelum disajikan kepada para penggunanya. Secara garis besar, pekerjaan yang dilakukan di bagian pengolahan bahan pustaka adalah ada beberapa di sini, yaitu yang pertama pemberian nomor induk pada buku baru, yang kedua pembuatan deskripsi bibliografi, yang ketiga pemberian tajuk subjek dan nomor klasifikasi, yang keempat pengetikan lembar stensil atau input dalam pangkalan data untuk pembuatan kartu katalog, yang kelima penggandaan kartu katalog menggunakan mesin duplikator atau komputer. Yang keenam, penjajaran kartu katalog menurut aturan yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, pemberian label. Yang kedelapan, penempelan kantong buku dan slip tanggal kembali serta menyisipkan kartu buku. Yang kesembilan, penjajaran buku kerak. Selanjutnya, ada pelayanan bahan pustaka, yang mana koleksi suatu perpustakaan dapat dipergunakan oleh siapapun yang memerlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan pada bagian pelayanan bahan pustaka, yang antara lain ada pembuatan kartu anggota. Pemakai yang akan menjadi anggota suatu perpustakaan harus memenuhi persyaratan dan menaati peraturan-peraturan perpustakaan bersangkutan. Yang kedua, peminjaman buku. Anggota menyerahkan bon peminjaman, kemudian memperlihatkan kartu anggota. Petugas mencatat buku yang dipinjam, mencabut kartu buku, menuliskan tanggal kembali yang ada di belakang buku, kemudian memberikan buku kepada peminjam. Yang ketiga ada pengembalian buku. Petugas menerima buku dari peminjam, kemudian kartu buku dikembalikan pada buku yang telah dikembalikan, dan pada kartu anggota yang disimpan di file perpustakaan diberi cap kembali pada kode buku yang dikembalikan. Yang keempat, penagihan buku yang terlambat. Apabila buku terlambat dikembalikan, didenda sebesar ketentuan yang berlaku pada perpustakaan.
yang bersangkutan. Penagihan buku yang terlambat dilakukan dengan menggunakan surat tagihan. Selanjutnya ada layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi secara cepat ataupun melalui rujukan. Yang terakhir ada statistik. Statistik diperlukan untuk mengetahui berapa buku yang dipinjam maupun dikembalikan menurut nomor kelas setiap hari. Selain itu juga jumlah pengunjung maupun pengunjung yang belum menjadi anggota. Di samping itu perlu dibuat statistik jumlah buku yang dipergunakan di tempat menurut kelas setiap harinya. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan, yang mana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Memilih sarana dan prasarana bukanlah berupa resep yang lengkap dengan petunjuk-petunjuknya, lalu pendidik menerima resep begitu saja. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur, berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Yang keempat, pendistribusian. Pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Yang kelima, pengadaan, yang mana semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda. Maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Yang keenam, penyaluran, yang merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain, seperti itu. Yang ketujuh, ada pemanfaatan, yang mana pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar bahan atau barang sekolah tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Yang kedelapan, pemeliharaan, yaitu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi keberlangsungan. Kesembilan, ada penghapusan, yang mana administrasi sarana dan prasarana barang-barang yang sudah ada di sekolah, terutama yang berasal dari pemerintah, yaitu khusus sekolah negeri, tidak akan selamanya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini dikarenakan rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Barang tersebut sudah tidak bisa disesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Biaya pemeliharaan yang tinggi, jumlah barang tersebut berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan, dan nilai guna barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan. Yang terakhir, ada pengawasan. Pengawasan merupakan seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan, serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Sekolah, yang mana dalam kegiatan ketatausahaan ada beberapa tugas pokok. Di antaranya, yang pertama, tugas pokok melaksanakan administrasi umum, yang mana menyusun rencana dan program kerja tahunan, bagian serta mempersiapkan penyusunan program kerja. Sekretariat pelaksana, menyusun atau membuat agenda kerja harian, membuat struktur organisasi sekolah dan TU, membuat buku tamu umum, buku tamu pejabat atau dinas, buku tamu orang tua siswa, buku tamu supervisi, papan statistik kesiswaan. Yang kedua, ada tugas pokok melaksanakan administrasi kesiswaan, yaitu buku induk siswa, buku klaper,
buku mutasi, daftar calon siswa baru, arsip fotokopi STTB yang keluar dan masuk, daftar peserta UN, arsip ledger, arsip buku absensi, rekapitulasi absensi, penyimpanan raport siswa, buku beasiswa, data lulusan yang melanjutkan dan pekerja, data prestasi siswa. Yang ketiga, ada tugas pokok melaksanakan administrasi perlengkapan, yang mana buku pengadaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku barang atau habis pakai, buku barang atau inventaris, buku catatan, kode verifikasi barang tiap inventaris, kartu inventaris ruangan, daftar penghapusan, tempat penyimpanan dokumen, tanah atau bangunan, arsip berita acara penyerahan barang. Yang selanjutnya, melaksanakan administrasi persuratan, yang mana persuratan tersebut ada kartu disposisi, kartu kendali masuk, kartu kendali keluar, box penyimpanan kartu disposisi, dan kartu kendali file surat masuk dan keluar. Selanjutnya ada administrasi keuangan, yang mana administrasi keuangan terdapat buku kas tabelaris, buku-buku pencatatan keuangan komite sekolah, buku-buku pencatatan keuangan proyek, arsip SPJ rutin, komite sekolah, arsip SPJ KJM, serta beasiswa. Selanjutnya melaksanakan administrasi laboratorium. Mengelola administrasi laboratorium, menginventariskan barang-barang laboratorium, mendata kebutuhan laboratorium, mengelola data buku perpustakaan, memberikan pelayanan kepada yang akan praktek pada laboratorium, serta laporan kegiatan laboratorium. Yang terakhir, ada tugas pokok melaksanakan administrasi K3, yang mana itu melaksanakan tugas piket jaga malam sesuai jadwal, membersihkan lingkungan sekolah sesuai pembagian lahan tugas, membersihkan ruangan kantor dan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, serta sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 7 Jember, yang mana sebelum dimulainya rapat kali ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama dengan harapan rapat kali ini berjalan dengan lancar dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran daring di SMPN 7 Jember. Jadi langsung saja saya sampaikan bahwasanya kondisi saat ini mewajibkan semua guru untuk mengganti pembelajaran melalui media online seperti halnya Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring dengan tatap muka melalui aplikasi merupakan hal yang sangat menguntungkan dalam hal memutus rantai penyebaran virus COVID-19 serta menjaga kesehatan bagi guru maupun siswa dalam terpaparnya virus tersebut, seperti itu. Tetapi di sisi lain banyak sekali hambatan dan kekurangan yang kita alami mulai dari proses pembelajaran daring ini, seperti yang dialami oleh guru, yakni banyak siswa yang sengaja tidak mengikuti pembelajaran daring sehingga mengakibatkan siswa itu tertinggal dalam apa yang sudah diajarkan oleh guru. Sedangkan hambatan yang dialami oleh siswa, yaitu dalam proses pembelajaran daring ini, siswa mengalami kesulitan dalam hal memahami materi yang disampaikan dan juga tidak menjamin siswa untuk belajar karena asik dengan kegiatan yang ada di rumahnya masing-masing. Tujuan diadakannya rapat ini yakni untuk menemukan solusi dari sebuah hambatan-hambatan yang dialami guru dan siswa, seperti itu. Di sini saya menemukan solusi yang terkait pada rapat kali ini, yaitu perilaku siswa dapat dipantau secara terus-menerus.
Dalam arti selama mengikuti kegiatan penilaian dengan selalu mengaktifkan kamera serta melibatkan orang tua untuk dapat membantu mengawasi siswanya atau anaknya pada saat di rumah, seperti itu. Mungkin dari Bapak guru atau Ibu guru yang dapat memberikan atau ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pada permasalahan rapat kali ini, saya persilahkan. Mungkin ada saran ataupun tanggapan daripada Bapak Ibu guru, monggo dipersilahkan. Bapak Ibu guru sekalian, saya rasa sudah cukup dan kita sudah menemukan solusi terhadap pembelajaran daring ini. Semoga dengan adanya rapat kali ini, rapat evaluasi pembelajaran daring ini dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Nah, saya selaku Kepala Sekolah SMPN 7 Jember memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.